Shalom, salam sejahtera kami sampaikan untuk saudara dan saudari yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menerima pengajaran firman Tuhan untuk kita imani dan kita lakukan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam iman tentulah sebagai suatu pedoman, suatu prinsip hidup yang harus kita lakukan. Karena yang menyelamatkan kita juga bukanlah perbuatan baik kita, bukanlah karena persembahan kita yang banyak, atau juga karena kita banyak menolong orang lain, tetapi karena iman kita kepadanya. Tetapi orang yang beriman tentu akan melakukan kebaikan, akan melakukan pemberian yang terbaik, akan menolong banyak orang. Tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah iman. Sekarang firman Tuhan mengajarkan kita melalui surat Petrus ini supaya kita hidup dalam iman. Tapi bukan hanya sekedar hidup dalam iman, tapi harus ada pertumbuhan iman. Artinya ternyata dituntut bagi kita yang merasa sudah hidup dalam iman, apakah ada perbuatannya, apakah ada buah iman kita, apakah ada refleksi dari iman yang kita yakini sebagai bukti iman kita kepada Tuhan Allah. Di dalam nats ini diajarkan kepada kita bahwa ternyata tidak cukup hanya beriman, tapi harus juga bertumbuh di dalam iman. Seperti apakah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam iman? Yang pertama dikatakan, jika kita menambahkan kepada iman kebajikan. Kebajikan itu apa? Dan bagaimana kita bisa melakukan, dapat menghayati supaya kita benar-benar memiliki iman yang kita yakini sudah kita tambahkan kebajikan di dalamnya. Nats ini mengajarkan bahwa kebajikan itu adalah keuletan atau ketekunan atau keberanian. Dalam bahasa Yunani arete. Jadi kebajikan atau arete dalam bahasa Yunani memiliki makna keberanian, ketekunan, keuletan. Jadi orang yang beriman, orang yang bertumbuh imannya, dia akan bertekun, dia akan memiliki keberanian, dia akan memiliki kesungguhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya teori, tapi dia mempraktekkan. Sekarang kalau kita mendengar firman Tuhan, apakah kita gumuli dalam hati kita, lalu kita berangkat untuk mengerjakannya? Hanya orang yang bertumbuh imannya lah yang memiliki kebajikan itu. Yaitu tatkala dia pergi bekerja, ulet, tekun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu mungkin perbaikan baik, yaitu mungkin dengan mencintai orang-orang yang bahkan membenci kita, atau juga melalui persembahan yang terbaik kita serahkan pada Tuhan. Itu adalah pertumbuhan iman. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya beriman sebagai lip service, tapi harus menunjukkan buah iman kita. Yang pertama, menambahkan kepada iman kebajikan, ketekunan, keberanian. Jadi orang yang beriman harus memiliki keberanian. Orang yang beriman harus memiliki ketekunan, kerajinan, tidak memiliki alasan untuk malas, untuk tidak memiliki semangat atau daya. Hanya orang yang beriman memiliki semangat juang untuk hidup. Dia bekerja semangat, dia belajar semangat, dia mencari nafkah pun semangat. Itulah orang-orang yang imannya bertumbuh. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan ini menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Jika kita sudah memiliki arete itu, memiliki semangat, memiliki keberanian, memiliki ketekunan atau keuletan, dikatakan bahwa pada kebajikan itu masih perlu lagi ditambah, yaitu pengetahuan atau bahasa Yunaninya gnosis. Kenapa kita membutuhkan pengetahuan? Pengetahuan yang dimaksud di sini atau pengetahuan gnosis adalah pengetahuan praktis, kemampuan untuk menangani kehidupan atau juga mengambil keputusan dengan tepat dan benar, efisien, cepat, serta bertindak secara terhormat. Jadi orang yang beriman yang kedua akan terlihat dari pengetahuannya, gnosisnya, praktisnya.
Dia mengambil keputusan dengan bijaksana, dia bisa bertindak dengan hati-hati, dia bisa berkata dengan hati-hati, dia bisa mengambil keputusan dengan tepat, efisien, dan juga cepat, dan tindakannya terhormat. Terutama pada zaman sekarang ini, kita harus arif menyikapi semua kejadian dan informasi dan mengambil keputusan yang cermat dan tepat. Jangan mudah panik, jangan mudah takut, tapi juga jangan kita melakukan hal-hal yang tidak bersesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang menambahkan pengetahuan atau gnosis kepada kebijaksanaannya atau kebajikannya adalah orang yang tenang, orang yang bisa mengambil keputusan dengan tepat, orang yang bisa berpikir dengan arif dan juga bijaksana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak dua hal inilah yang dicirikan sebagai orang yang memiliki iman. Jadi ternyata orang yang memiliki iman pasti dia bertekun. Orang yang memiliki iman yang kedua pasti memiliki pengetahuan praktis atau kebijaksanaan dalam melakukan setiap tindakan di hidupnya. Sekarang mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah iman kita bertumbuh? Atau justru iman kita itu kerdil, seperti pohon, seperti tanaman di dalam pot yang tidak pernah disirami, digemburi, maka dia akan mati kering dan layu. Iman pun seperti itu, jika tidak ditambahkan dengan pengetahuan, jika tidak ditambahkan dengan kebajikan, maka akan menjadi kerdil. Tidak ada apa-apanya, kering bahkan mati. Sekarang marilah kita memiliki iman yang bertumbuh. Kita praktekkan dua hal yang disampaikan oleh surat Petrus ini, yaitu memiliki kebajikan dan yang kedua pengetahuan. Mari kita praktekkan hidup yang baik, hidup yang seturut sebagai buah bahwa iman kita telah bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman hari ini menguatkan kita, firman hari ini mencerahkan pengetahuan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, karunia yang melimpah yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajari kami untuk memiliki iman yang bertumbuh melalui kebajikan dan pengetahuan yang senantiasa hari demi hari akan kami baharui dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ajari kami untuk melakukan semuanya Tuhan sebagai bukti bahwa iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan yang maha baik, berkatilah seluruh para jemaat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Barangkali mereka ada yang sedang bergumul, Tuhan tolonglah mereka. Bahkan ada yang sedang sakit di rumah sakit dan di rumah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Tolonglah kami Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu atas segala situasi yang kami alami dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.